Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Yatna. Dalam kegiatan PKL ini kita melaksanakan pembelajaran dengan berbagai keterbatasan, tapi karena materi yang harus kita pelajari, maka kita laksanakan dengan daring murni. Seperti yang telah Pak Yatman sampaikan di grup WA bahwa pembelajaran akan dilaksanakan dalam satu materi setiap minggunya, dan itu setidaknya diselesaikan dalam 2 pertemuan itu anak-anak. Hari ini Pak Yatman akan menerangkan operasi vektor. Operasi vektor seperti yang telah Pak Yatman terangkan di kelas, vektor sebenarnya hampir merupakan kelanjutan dari Kartesius dan juga matrik. Kenapa vektor bisa kita tuliskan seperti yang kita pelajari di kelas, yaitu dalam bentuk satuan, dalam bentuk matrik, dalam bentuk notasi. Matrik atau vektor bisa nyatakan dalam bentuk baris, dalam bentuk baris, dalam bentuk kolom, dan dalam bentuk notasi. Dalam bentuk baris, maka matrik dinyatakan seperti Kartesius. Misalnya vektor AB, misalnya vektor AB. Kalau kita nyatakan dalam bentuk baris, misalnya 3,2, ini menyatakan vektor dalam bentuk baris. Misalnya AB ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk kolom otomatis dari atas ke bawah 3, 2. Misalnya kita nyatakan dalam bentuk notasi, vektor bisa kita nyatakan AB sama dengan 3I plus 2J. Ya, ini cara menyatakan vektor. Ini baris, dalam bentuk baris, dalam bentuk kolom, ini dalam bentuk notasi. Matrik sebenarnya hampir kayak Kartesius ya. Kalau kita pelajari Kartesius, misalnya kita punya ini 3,2. Angka pertama itu menunjukkan angka pergerakan pada sumbu datar ya. Sumbu datar atau sumbu X kalau dalam Kartesius. Sedangkan angka kedua itu menunjukkan pergerakan pada sumbu vertikal atau sumbu tegak. Sumbu horizontal kalau bergerak ke kanan dia akan bernilai positif. Kalau positif dia akan bergerak ke kanan. Kalau negatif dia bergerak ke kiri dari titik acuan, titik pangkalan. Kemudian misalnya dalam sumbu Y, ketika dia bergerak positif, maka dia bergerak ke atas dari titik pangkal dan akan bergerak ke bawah dari titik pangkal itu ketika negatif. Misalnya kita punya 3,2 ya. 3,2 kalau kita buat dalam Kartesius itu kan di sini. Nah, ini 3,2. Ketika ini dinyatakan dalam vektor, misalnya vektor dengan titik pangkal 0,0, kita lihat, maka yang terjadi seperti ini. Ini vektornya, panahnya di sini, ini panah. Misalnya AB berarti ini titik pangkalnya A, ujungnya B. Lihat, pada sumbu datar 3 dia. Kita lihat 1, 2, 3. Bergeraknya 3 tempat, 3 angka dalam arah mendatar. Kemudian kita lihat pada sumbu Y atau pada vertikal dia bergerak 2 tempat, 2 tempat positif. 2 tempat artinya ke atas. Nah, ini titik ini kurang ke bawah sebenarnya, yang titik ini. Sama ketika misalnya dia negatif, misalnya kita punya AC, misalnya AC vektornya itu min 3I plus 4J misalnya. 3 menunjukkan angka pada sumbu datar, 4 menunjukkan angka pada sumbu vertikal. Min 3 berarti 1, 2, 3, ini titik X nya, sumbu mendatarnya. 4 nya berarti ke atas karena positif, andaikan negatif ke bawah. 1, 2, 3, 4, ini berarti titik ini. Dan ini garisnya, panahnya di sini.
ini vektor AC. Nah, itu sekelas anak vektor. Kemudian misalnya setelah vektor kita akan ada panjang vektor. Panjang vektor itu disimbolkan dengan tanda mutlak sebelum diapit tanda mutlak vektor tersebut. Ini menunjukkan panjang vektor AB. Kita pakai kartesius. Kartesius itu ketika kita lihat ada segitiga siku-siku ya, ini kan segitiga siku-siku tambah segitiga siku-siku. Sebentar saya ambil pena warna beda ya. Ini vektor apa, panjangnya berarti sini sampai sini, itu panjangnya. Kita ambil beri merah ya, ini merah, ini segitiga, ini segitiganya, berarti segitiganya pergerakannya terhadap sumbu itu min 3 kuadrat, kita pakai hitam aja, min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat, ayo kita lihat 3 kuadrat kan 9, akar 9 tambah 16 sehingga akar 25. Akar 25 berapa? 5. Sehingga panjang ini sampai sini 5 untuk panjang vektor. Yang berikutnya ada vektor satuan. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan itu adalah vektor dibagi panjangnya. Kalau kita cari vektor satuan dari AB, vektor satuan dari AB dari vektor AB, maka yang kita dapat adalah kita sudah mendapatkan panjang B. Maka vektor satuan dari AB sama dengan vektor AB dibagi panjang, ini enggak usah, ini vektor AB dibagi panjang AB ya. Ini semua sudah ada di catatan GCR yang terakhir, itu sudah ada, nanti bisa kalian lihat, Pak Ayat mencoba menerangkan saja. Kalau kita mencari vektor satuan dari AB, maka yang terjadi vektor AB yaitu misalnya kita ngambil yang ini aja, Pak Yatman tadi ngambil yang 4 ini ya. Contohnya tadi kita ngambil dari 4. Ini vektor AC, ini AC tadi, maaf ya. Ini AC tadi. Ini AC. Karena itu tadi kita sudah ambil tadi min 3 sampai 4. Ini tadi contoh awal. Maka vektor AC ini kita ambil AC. Vektor AC, vektor satuan dari AC. AC ini ada tanda panahnya. Ini saya hapus kalian, Ini AC, vektor satuan dari AC. AC sama dengan vektor AC yaitu ini. Kalau kita nyatakan dalam bentuk itu kan min 3i plus 4j dibagi panjang AC berapa? 5 ya. Panjang AC kan 5 bagi 5, sehingga yang terjadi min 3 per 5i plus 4 per 5j. Ini yang disebut vektor satuan dari AC, yaitu vektor itu dibagi panjang vektor. Demikian anak-anak untuk pengantar materi, saya menerangkan materinya. Sekarang kita coba menyelesaikan soalnya ya. Saya hapus dulu semua. Saya hapus dulu semua. Nanti bisa kalian kalian stop, kalian pause di posisi video yang itu untuk mencatatnya ya. Sekarang kita nyoba menyelesaikan ini ya. Nanti ambil sendiri. Kita nyoba menyelesaikan. Saya geser.
kita mau menerangkan menyelesaikan ini. Saya ambil salah satu. Misalnya saya ambil salah satu yang agak sulit aja ya. Saya ambil nomor 5. Ya, saya ambil nomor 5. Kita ambil nomor 5D. Ya, kita ambil nomor 5 bagian D ya. Saya ambil nomor 5D. Pada soal D itu kelihatan bahwa vektor A itu dikalikan skalar dengan min 4 dulu, vektor C dikalikan skalar dengan 2 dulu ya. Sehingga kalau nomor 5 yang bisa kita dapat adalah, saya tulis di sini, min 4A. Bentar, saya perbaiki tulisannya. Min 4A plus 2C. Kita pada awalnya disuruh mencari panjang nilai vektor 4A plus 2C. Kita disuruh mencari nilainya itu. Setelah ketemu nilainya, kita disuruh mencari panjangnya. Min 4A berarti min 4 kali vektor A. Vektor A itu nilainya ini ya. Sorry, tidak kelihatan. Vektor A itu nilainya ini 4I min 3C, kemudian plus 2C, 2 kali vektor C. 2C itu vektor C itu nilainya 2I min 5C. Benar ya? Sehingga saya geser ke sini biar lebar. Min 4 kali 4 berarti perkalian seperti ini. Ini dikalikan ke dalam. Min 4 kali 4I dikurangi 4 kali min 3C. Hati-hati tandanya ya. Tanda min ini langsung min ini. Plus 2 kali 2I plus 2 kali bentar min 5C, min 5C. Sehingga yang kita dapat min 16I, sorry tulisannya kok jelek, min 6I min 16, min 4 kali 4 kan min 16 ya, terus min 4 kali min 3 plus 12C, 12C. Yang ini 2 kali 2 4 plus 4I, 2 kali min 5 min 10C. Paham ya? Paham? Setelah kita dapatkan perkaliannya, yang ada yang I kita kumpulkan I, 16I plus 4C plus 12, sorry kok C bukan C, I ini 4I ya, ini 4 plus 12C min 10C. Coba kita lihat ke berapa, min 16 ditambah 4I ditambah 12 min 10C. Jelas ya? Sehingga yang kita dapat adalah min 16 tambah 4 min 12I ditambah 12 dikurangi 10 2C. Jadi yang anak 12 kurangi 10 2. Nah, melihat perintahnya, melihat perintahnya di atas. Setelah kita mendapatkan min 4A tambah 2C, kita disuruh mencari panjang hasil itu. Kenapa kok kita bisa nyebut? Ini lihat ada tanda mutlak ya. Tanda mutlaknya adalah kita disuruh mencari panjangnya. Panjang berarti panjang vektor min 12I ditambah 2C. Panjangnya sama dengan akar. Akar min 12 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, jelas? Sama dengan akar min 12 kuadrat berarti min 12 kali min 12. Negatif dan negatif positif 144. 2 kuadrat 4. Berapa berarti? 144
tambah 4 148. Nah berarti akar 148. Akar 148 itu kalau 148 kita bagi 2 itu berapa ya? Sebentar, 148 itu akarnya enggak ada kayaknya. Akarnya enggak ada 148 ya. Berarti ketemunya 148 satuan panjang. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau memang akarnya tidak bisa kita cari ya berarti itu. Nah, artinya itu sudah dianggap benar. Itu anak-anak. Demikian. Kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa WA beri ke Pak Yatman untuk soal yang kita selesaikan ini. Nanti kalau memang apa ya, kayaknya ini yang paling sulit, nomor ini yang paling sulit ya. 148 tidak ada akar langsungnya, nanti bisa kita cari ya. Demikian anak-anak, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Untuk semua soal ini tolong ditulis di buku tulis, terus dikerjakan ya, biar materi ini bisa kita kuasai. Demikian anak-anak, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa menguasai materi vektor operasi vektor, dan nanti terakhir kita mencari sudut antara dua vektor. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.